Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan dari SMK Negeri 1 Majak. Di sini saya akan membuat video tentang materi yang berjudul Ethersenal, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian Ethersenal, teman-teman. Nah, Ethersenal itu adalah teknologi penggabungan beberapa link fisik atau Fault Ethernet menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi atau ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, dan lain-lain, teman-teman. Selanjutnya, ada fungsi Ethersenal. Nah, yang pertama itu meningkatkan bandwidth, teman-teman. Nah, menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada redundansi atau ketahanan koneksi. Nah, jika satu link fisik rusak, trafik akan dialihkan ke link lain tanpa memutuskan koneksi, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada load balancing. Trafik jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC atau IP atau protokol. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu menyederhanakan manajemen. Nah, semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis. Jadi, konfigurasi VLAN, trunking, atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja, misalnya port channel, teman-teman. Nah, jadi ketika kita memasukkan interface itu sebelum adanya Ethersenal atau protokol Ethersenal ini, kita memasukkannya itu konfigurasinya satu-satu. Misalnya kita konfigurasi di interface yang VLAN atau trunking. Nah, kita memasukkannya satu-satu. Tetapi ketika kita menggunakan protokol Ethersenal, kita hanya melakukannya dilakukan pada satu logical interface saja, teman-teman. Seperti itu. Jadi menyederhanakan manajemen. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari protokol yang diterapkan oleh Ethersenal, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada PAJP atau Port Aggregation Protocol. Nah, ini adalah untuk dari vendor switch dan switch lagi, teman-teman. Nah, itu ada dua modenya. Yang pertama itu desirable, yaitu aktif bernegosiasi, mengirimkan dan menerima paket PAJP untuk membentuk Ethersenal, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada auto, yaitu pasif bernegosiasi, hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable, teman-teman. Nah, kombinasi yang bekerja di PAJP yaitu desirable dan desirable itu aktif, teman-teman, dan desirable dan auto itu juga bisa berkomunikasi atau aktif. Nah, yang terakhir itu auto dan auto. Nah, kenapa di sini X? Karena tidak bisa, teman-teman. Kenapa tidak bisa? Karena tidak akan membentuk Ethersenal karena keduanya pasif. Nah, seperti di sini pasif bernegosiasi hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Jadi, hanya saling menunggu saja, teman-teman. Nah, selanjutnya ada protokol yang kedua, yaitu yang dinamakannya dengan LACP, teman-teman, atau Link Aggregation Control Protocol. Nah, sama ada dua juga, teman-teman. Yang pertama itu aktif. Nah, aktif bernegosiasi, yaitu mengirimkan dan menerima LACPDU untuk membentuk Ethersenal, teman-teman. Dan yang kedua itu ada pasif, teman-teman. Nah, itu pasif bernegosiasi, yaitu hanya menunggu LACPDU dari sisi lain. Nah, kombinasi yang bekerja aktif dengan aktif, yaitu bisa berkomunikasi. Aktif dengan pasif juga sama. Nah, kalau pasif dengan pasif itu tidak akan terbentuk, teman-teman, atau hanya saling menunggu seperti halnya di sini, auto dengan auto, seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari LACPDU itu, teman-teman, atau yang tadi kita bahas. Nah, LACPDU ini atau kepanjangan dari Link Aggregation Control Protocol Data Unit, itu adalah frame atau paket data khusus yang dikirim antar perangkat, misalnya antar switch untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Ethersenal atau link aggregation secara otomatis. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan langsung di Cisco Packet Tracer, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan semua yang tadi kita telah bahas di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan terlebih dahulu protokol PAJP, teman-teman.
Nah, sebelum kita mempraktikkan, seperti biasa kita membuat sebuah topologi terlebih dahulu. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah dua switch, teman-teman. Sini. Selanjutnya kita menghubungkan dengan menggunakan 3 buah kabel, teman-teman. Oke. Nah, biasanya ketika kita menghubungkan kabel itu akan ada di sininya FA0/1/2 dan seterusnya. Nah, di sini karena supaya bisa terlihat dengan jelas warna ini ya, saya hilangkan, teman-teman. Teman-teman bisa menghilangkannya di sini. Yang ini, teman-teman. Ini untuk melihatkan. Nah, FA03 dan seterusnya. Tapi untuk supaya si warna ininya terlihat jelas, kita hilangkan saja, teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya di video yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa ketika kita menghubungkan sebuah port itu akan ada yang terblokir, teman-teman. Nah, di sini itu ada 2 port yang terblokir. Nah, di protokol kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan yang namanya PAJP tadi untuk supaya tidak ada port yang terblokir, teman-teman. Jadi ketika kita ingin berkirim pesan itu tidak terjadi yang namanya looping. Nah, bagaimana caranya? Kita seperti biasa masuk ke sini, lalu ke CLI. Selanjutnya ketikkan ENA seperti biasa, config terminal, lalu do show CDP. Nah, teman-teman. Nah, ini untuk melihat port mana saja yang terhubung ya, teman-teman. Nah, ini FA01, 02, dan 03. Nah, selanjutnya kita harus melakukan trunking terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman masukkan interface rank FA0/1 sampai 3. Karena di sini 01, 02, dan 03, teman-teman. Selanjutnya enter, lalu ketikkan switch mode terang. Oke, selanjutnya teman-teman ketikkan channel group, satu mode, teman-teman. Kita ulang lagi ya, teman-teman. Mode desirable, teman-teman. Nah, ini sudah terhubung, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini lagi. Lalu lakukan hal yang sama, teman-teman. Do show CDP nay. Sama ya, teman-teman, 01 sampai 03. Lalu interface rank FA0/1 sampai 3. Switch mode terang. Selanjutnya channel group. Satu mode. Nah, tetapi seperti yang tadi saya dijelaskan di video, karena itu ada beberapa mode ya, teman-teman. Yang pertama itu kita memasukkan yang desirable. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan mode yang berbeda, yaitu auto, teman-teman. Auto. Enter. Oke. Kita tunggu di sini. Nah, ini sudah berwarna hijau semua, teman-teman, yang artinya tidak ada port yang terblokir, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah kita bisa berbagi pesan antara dari PC ke PC tidak terjadi looping. Nah, kita menambahkan sebuah PC
di sini teman-teman, 2 buah PC. Selanjutnya kita kasih IP terlebih dahulu teman-teman. Di sini saya menggunakan 20.20.20.1.2 aja teman-teman. Enter. Selanjutnya subnet masknya seperti biasa 255.255.0 teman-teman. Oke, selanjutnya di sini juga sama, kasih IP 20.20.20.3. Enter. Kita jangan lupa kita sambungkan juga teman-teman menggunakan kabel. Oke, kita tunggu sampai berwarna hijau atau kita bisa percepat di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah berwarna hijau. Kita akan mencoba berkirim pesan teman-teman. Nah, ini sudah sukses, berarti tidak terjadi looping. Nah, kalau sebelumnya ketika ada port yang diblokir itu akan terus-menerus looping atau berputar saja di sini teman-teman pesannya. Jadi tidak terkirim. Tetapi dengan menggunakan protokol ini bisa sukses seperti itu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan yang kedua yaitu LACP teman-teman. Nah, di sini kita menyambungkan saja dari topologi yang satu ini teman-teman. Kita tambahkan satu buah switch lagi. Kita di sebelahnya saja teman-teman di sini. Lalu kita sambungkan sama teman-teman menggunakan 3 buah kabel berarti teman-teman. 1, 2, dan 3. Oke, prosesnya kita percepat di sini. Nah, seperti biasa di sini masih ada yang terblokir teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Lalu kita ketikkan ENA lagi, lalu konfigur terminal, lalu do show nih teman-teman. Oke. Nah, karena yang tadi itu sudah yang 1, 2, 3 itu sudah kita trunking, maka di sini pas Ethernetnya itu 05 sampai 07 teman-teman. Selanjutnya kita trunking lagi di sini interface range FA 0/5 berarti teman-teman. Sampai 7. Enter. Ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan channel group. Channel group kalau yang tadi 1 kita masukkan di sini 2 teman-teman. Mode. Lalu selanjutnya kita tanda tanya terlebih dahulu teman-teman. Kita ulang lagi teman-teman di sini channel group. Dua mode. Nah, di sini kalau yang pertama itu ada yang auto dan desirable teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan yang aktif dan pasif. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan yang aktif terlebih dahulu teman-teman. Kita ketikkan lagi channel group. Di sini modenya itu aktif teman-teman. Yang pertama berarti
aktif. Oke, nah ini sudah on teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan lagi yang sama di sini, di switch yang baru. Enak, config terminal, lalu do show dp. Nah di sini portnya itu 0/1 sampai 0/3 teman-teman. Kita terangking lagi interface range FA 0/1 sampai 3. Selanjutnya switch mode terang. Oke. Ketikkan lagi channel group. Dua ya teman-teman. Modenya itu berarti pasif. Enter. Oke. Ini sudah. Selanjutnya kita percepat terlebih dahulu. Oke, sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita memasukkan lagi atau menambahkan sebuah PC teman-teman. Kita sambungkan lagi. Lalu kita kasih IP di PC-nya teman-teman. 20.20.20.4 berarti teman-teman. Enter. Oke, sudah. Kita percepat lagi. Kita akan mencoba berkirim pesan teman-teman. Dari PC 1 ke PC 2. Apakah sukses? Dan juga sukses. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan lagi di Edersenal ini di switch layer 3 teman-teman, atau multi layer. Nah, selanjutnya kita memasukkan multi layernya terlebih dahulu. Kita masukkan yang ini teman-teman. Di sini. Selanjutnya kita sama ya teman-teman, menggunakan 3 buah kabel. Oke. Kita tunggu sampai berwarna hijau semua. Nah, di sini seperti biasa ada yang terblokir, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke multi layernya, lalu ke sini. Lalu di sini teman-teman ketikkan no, lalu masukkan enak, lalu config terminal. Selanjutnya masukkan interface range FA 0/1 sampai 3. Karena di sini bisa teman-teman lihat 01, 02 dan 03 ya, teman-teman. Oke. Enter. Lalu selanjutnya switch port terang. Nah, karena di sini menggunakan multi layer, maka kita harus menggunakan yang namanya encapsulation, teman-teman. Encapsulation .1Q. Enter. Lalu switch port mode terang, teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman masukkan channel group. Channel. Kalau yang tadi di sini kita menggunakan 1 dan 2, maka di sini kita akan mencoba menggunakan 3, teman-teman. Mode Oke, nah di sini kalau yang pertama itu kita menggunakan yang desirable dan auto, lalu yang kedua itu ada aktif dan juga pasif. Nah, untuk multi layer switch itu hanya ada satu, teman-teman, yaitu on saja, teman-teman. Nah, di sini only. Nah, maka kita di sini langsung saja mode on. Enter. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di multi layer yang satunya.
ketikkan no lagi. Selanjutnya ena config terminal, lalu interface range FA 0/1 sampai 3. Selanjutnya switch port trunk encapsulation .1Q teman-teman. Enter. Switch port mode trunk, lalu di sini channel group, tiga mode no teman-teman. Oh, maaf teman-teman, ada yang salah. Kita masukkan lagi channel group. Di sini channel group 3 mode on. Enter. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Kita percepat lagi prosesnya. Nah, ini sudah berwarna hijau semua, yang artinya tidak ada port yang terblokir. Nah, selanjutnya kita untuk mengeceknya memasukkan 2 buah PC lagi teman-teman. Oke, selanjutnya kita hubungkan. Sini. Selanjutnya kita kasih IP teman-teman. Sini 20.20.20.4 teman-teman. Kenapa akhirannya 4? Karena di sini 2, 3, wow, berarti di sini kita memasukkan akhirannya itu 5 saja teman-teman. 5. Atau kita bisa cek terlebih dahulu di sini. 2. Selanjutnya di sini 3 dan di sini 4, berarti di sini 5 ya teman-teman. Maaf, salah. Selanjutnya kita kasih juga di sini IP-nya 20.20.20.6 berarti teman-teman. Selanjutnya enter. Lalu kita ganti subnet masknya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba berkirim pesan teman-teman. Sini ke sini, apakah sukses? Dan sukses. Oke, mungkin seperti inilah contoh dari penjelasan yang tadi kita jelaskan bareng-bareng teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.